Adalah di waktu Ramadan ini kita manfaatkan nikmat yang terbesar nomor 2 yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Materi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan iman, karena materi hanya memberikan kebahagiaan di dunia ini saja. Tidak akan sama sekali bisa diterima andai kata ingin untuk menebus dirinya walaupun dengan emas sepenuh bumi. Malaikat Jibril itu tiap malam datang menemui Rasulullah SAW. Momen ini tidak disia-siakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara apa? Yu'ridu alaihi Nabi SAW Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah ma yustahabbu lis-shaib, yaitu perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan, disunahkan bagi orang yang berpuasa, baik sebenarnya di luar Ramadan, lebih-lebih pada bulan Ramadan pada saat ini. Yang berikutnya, yakni keempat, ightinam ayyami Ramadan bizikri wa ta'at wal jud, yaitu memanfaatkan benar-benar secara maksimal hari-hari Ramadan ini dengan zikir, ta'at, al-jud. Nah, yang ketiga itu adalah al-jud. Jud itu adalah dermawan, artinya berinfak, terutama sekali kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan min alwanit ta'ah fi hadza syahr, di antara bentuk-bentuk ketaatan pada bulan Ramadan ini yang seyogyanya harus kita lakukan itu adalah al-iksar min zikrillah, yaitu jangan sampai lidah kita kering daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita justru kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad doa, dan ini secara khusus nanti akan kita bahas tentang masalah doa. Dalam di waktu Ramadan ini kita manfaatkan siang harinya, malam harinya itu adalah untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Wa tilawatil Qur'anil Karim, dan membaca Al-Qur'anil Karim. Nah, ini pada video sebelumnya sudah kita sampaikan tentang masalah tilawatil Qur'an. Tilawatil Qur'an sangat dianjurkan lebih-lebih dalam bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan yang namanya Al-Qur'an, yang merupakan nikmat yang terbesar nomor 2 yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan nikmat Allah itu ada 6. Itu nikmat yang paling besar, tidak ada yang paling besar daripada itu. Yang pertama adalah nikmatul Islam. Itu nikmat orang diberikan oleh Allah SWT untuk memeluk agama Islam. Nikmat orang itu diberikan iman oleh Allah SWT. Hidayah itu nikmat nomor wahid yang tidak ada bandingannya, apalagi dibandingkan dengan materi. Materi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan iman, karena materi hanya memberikan kebahagiaan di dunia ini saja. Itu pun bukan hanya sekedar itu, bisa saja materi itu memberikan orang menjadi susah dan gelisah. Karena iman itu tidak bisa dibandingkan dengan materi. Bahkan nanti setelah mati, na'udzubillahi min zalik, andai kata mereka menebus dirinya dengan apapun tidak bisa kalau tanpa ada iman. Makanya Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sungguhnya orang-orang kafir, na'udzubillahi min zalik, wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa lam ibtada bi. Maka tidak akan sama sekali bisa diterima andai kata ingin untuk menebus dirinya walaupun dengan emas sepenuh bumi. Artinya apa, para pemirsa? Nikmat iman, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seorang itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa? Dengan apapun. Nikmat yang kedua adalah nikmatul Quran. Nikmat Al-Quranul Karim. Karena sebuah agama, ajaran agama, kalau tidak ada tuntunannya tidak bisa juga. Makanya diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah SWT, itulah nikmat nomor 2 setelah nikmat agama itu sendiri. Karena orang yang beragama tapi tidak ada tuntunan agama itu, maka hampalah hidup orang itu. Tidak ada guidance-nya, tidak ada pembimbingnya, maka hampalah
nikmat itu. Yang ketiga adalah nikmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat hadirnya Rasulullah SAW, nikmat dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada artinya sebuah tuntunan kalau tidak ada yang menjelaskan tuntunan itu sendiri. Nah, Rasulullah SAW itu adalah termasuk ya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus ke atas dunia ini untuk menjelaskan agama itu, menjelaskan tuntunan agama itu, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu perlu kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perantara beliaulah ya Al-Quran diturunkan, dengan perantara beliaulah agama ini yang ada, agama ini kita temukan sampai sekarang. Kemudian di sini tadi disebutkan al-jud. Nah, ini secara spesifik, jadi di akhir itu disebut al-jud ya. Dermawan, banyak berimpak. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling cepat memberikan kebaikan. Al khair, kebaikan itu sangat umum, bisa berbentuk materi, bisa berbentuk in materi, yang non materi. Pokoknya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling cepat untuk memberikan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan paling dermawannya Rasulullah SAW itu terjadinya itu pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, Masya Allah, ketika malaikat Jibril datang menjumpai beliau. Luar biasa Rasulullah SAW itu, malaikat Jibril selalu berkunjung lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Wa kana yalqahu kulla laitin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan malaikat Jibril itu tiap malam datang menemui Rasulullah SAW sampai bulan Ramadan berakhir. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW itu momen pertemuan dengan malaikat Jibril tidak disia-siakan. Bagaimana Rasulullah SAW contoh tauladan yang dicontohkan ya untuk umatnya. Rasulullah SAW yu'ridu alaihi nabiyyu al-Quran. Masya Allah. Justru di saat malaikat Jibril datang pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan itu, momen ini tidak disia-siakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara apa? Yu'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Rasulullah SAW itu menyetor hafalannya, kalau bahasa kita, mentasmi apa? Hafalannya, distor hafalannya sama malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Makanya Masya Allah, tabarakallah, bulan Ramadan ini penting sekali kita untuk memanfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Faiza laqiyahu Jibril, apabila malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW itu kedermawannya itu, impaknya itu, kedermawannya untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan harta itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan, tapi lebih-lebih pada bulan Ramadan ini justru Rasulullah SAW itu sangat memanfaatkan momen Ramadan itu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melalui zikir, baca Al-Quran, istighfar dan sebagainya. Dan beliau tidak lupa juga untuk memberikan kebaikan, untuk menghubungkan dirinya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yakni melalui berimpak. Artinya Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu mencontohkan dalam bulan Ramadan itu untuk selalu melaksanakan hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah SWT dengan sholat, dengan zikir, dengan doa. Hubungan sesama manusia adalah dengan cara memberi. Karena tanpa ada keduanya ini, maka orang itu akan menjadi rugi hidupnya tanpa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada hubungan yang baik juga dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Duribat 'alaihimuz zillah. Seorang itu akan ditimpa oleh kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dia itu menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara salat, dengan cara zikir, dengan cara doa, dengan cara istighfar kepada Allah SWT, dan yaitu dengan memperbaiki hubungannya sesama manusia dengan cara memberi,
dengan cara memperlakukan orang secara baik. Mungkin sudah nih para pemirsa, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia, ini dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.